Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Misteri Kematian Para Pelakor. Melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Kalau begitu, ini sebagai DP. Mulai besok saya minta kamu mengantar sarapan juga makan siang ke pabrik ya. Siap. Saya akan melakukannya sebaik mungkin. Aku meraih uang yang ia berikan dan mengucapkan terima kasih. Ia hanya tersenyum sambil menatapku lumayan lama. Hingga tiba-tiba suara deheman Bu Kemala mengejutkannya. Anak-anakmu kemana? Tanya Bu Kemala sambil melayangkan pandangannya ke dalam rumah. Jalan-jalan sama ayahnya, sahutku. Setelah itu Bang Anwar pamit. Tetapi tiba-tiba Bu Kemala menyuruhnya untuk pulang duluan. Wanita parubaya itu duduk di sampingku sambil tersenyum. Amanda, kamu jangan mau kalau diajak rujuk oleh Hilman, ucapnya tiba-tiba, hingga membuatku tersenyum sambil mengernyitkan dahi. Memangnya kenapa, Bu? Tanyaku. Karena saya ingin kamu menjadi istri Anwar. Lagi-lagi ucapan Bu Kemala membuatku salah tingkah dan tak bisa berkata-kata. Setelah itu ia pun pamit. Menjelang sore, Bang Hilman dan anak-anak pulang. Mereka tampak sangat sumringah sambil membawa sekantong mainan baru. Aku kagum dengan perubahan sikap mantan suamiku itu. Padahal dulu ia tak pernah mau mengajak ketiga anak kami jalan-jalan, kecuali jika aku menyertai mereka. Jika kalian menjadi aku, mau pilih Bang Hilman atau Bang Anwar? Aduh, kenapa aku jadi terkesan kegeeran begini ya? Padahal belum tentu Bang Anwar menyukaiku. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Bu Kemala datang. Amanda, kamu kan harus mengantar anak-anakmu ke sekolah, juga mengantar aneka gorengan untuk sarapan para karyawan pabrik. Sini biar Aurel saya jagain. Loh, apa nggak merepotkan, Bu? Aku lumayan sungkan, karena walaupun Bu Kemala sangat baik, tetapi ia bukanlah siapa-siapa dalam kehidupanku. Ia meyakinkanku bahwa dirinya sangat menyukai anak kecil. Hingga akhirnya ku biarkan Aurel dibawa pergi ke rumahnya. Sepertinya Bu Kemala sangat kesepian karena tinggal di rumah yang besar itu hanya berdua dengan suaminya. Bang Anwar, anak tunggal itu, harusnya sudah memberikan cucu kepadanya. Tetapi jangankan memberikan cucu, ia malah terus melajang dan tinggal terpisah dengan kedua orang tuanya. Saat hendak mengantar aneka gorengan sekalian mengantar anak-anak ke sekolah yang kebetulan terletak tidak jauh dari pabrik milik Bang Anwar, tiba-tiba aku kembali melihat Bu Diah dan Bu Marta yang tengah jambak-jambakan. Ini sungguh sangat lucu tingkah mereka di usianya yang sudah tak lagi muda. Mereka malah terlihat seperti anak kecil yang tengah memperebutkan mainan. Tampak beberapa orang mulai kewalahan saat melerai dua wanita parubaya itu. Bu Tuti, mereka kenapa sih baku hantam terus? Aku menghentikan langkah sejenak dan bertanya pada salah seorang warga asli daerah sini. Dulu mereka adalah sahabat akrab, lalu tiba-tiba keduanya dinikahi oleh seorang juragan kaya raya. Setelah itu mereka sering bertengkar hingga sekarang. Juragan kaya raya? Ayahnya Murti? Tanyaku. Iya, namanya Hadiningrat. Tapi sekarang dia sudah meninggal. Berarti
Pak Samsu itu suami kedua Budia? Tanya aku. Iya, dia ayahnya Maura, sahutnya. Aku tertegun mendengar ucapan Bu Tuti. Pantas saja mereka sering bertengkar, jika dulu mereka pernah menjadi madu. Setelah itu, aku menyudahi obrolan kami lalu bergegas melanjutkan perjalanan. Setelah mengantarkan anak-anak sekolah, aku langsung bergegas ke pabrik. Setibanya di sana, aku disambut hangat oleh Bang Anwar yang tengah mengobrol para karyawannya. Setelah itu ia mengajakku berbincang-bincang. Aku tak menyangka lelaki berparas tampan itu begitu ramah dan lembut. Aku harus segera kembali karena takutnya Aurel merepotkan Bu Kemala, ucapku. Aurel pasti anteng sama ibu, soalnya ibu sangat menyukai anak kecil. Aku hanya tersenyum mendengar jawabannya lalu pamit. Saat menjemput Aurel, anak berusia 3 tahun itu tampak anteng dengan perabotan berbahan plastik yang berserakan di lantai. Kulihat ekspresi wajah Bu Kemala tampak gemas menatap tingkah anakku. Andai saja ibu mertuaku bisa menyayangi anak-anakku seperti Bu Kemala. Tetapi sayangnya, ibu mertua hanya menyayangi anak-anak Teh Susi. Aku masih ingat dulu, ibu mertua sering membentak gara-gara anak sulung memberantakan perabotan untuk dijadikan mainan. Padahal perabotan yang digunakan berbahan plastik. Kalaupun rusak harganya tak seberapa. Ibu mertua juga sering berteriak dan memaki anakku ketika anak berusia 3 tahun itu menumpahkan air. Sikapnya sangat berbeda jika terhadap anak-anak Teh Susi. Amanda, kamu ngapain berdiri sana? Tanya Bu Kemala membuyarkan lamunanku. Saya mau menjemput Aurel. Maaf karena Aurel telah memberantakan rumah ibu. Gak apa-apa, namanya juga anak kecil. Aurel biar sama saya saja. Kamu segera masak saja buat nanti siang. Tapi aku benar-benar sungkan kepadanya. Khawatir jika Aurel pap, pasti akan membuat ia kerepotan. Izinkan saya sehari saja bermain bersama Aurel. Ia menatapku penuh harap. Bagaimana kalau Aurel pop? Aku memberanikan diri untuk bertanya. Tak masalah. Sudah sangat lama saya tidak menyeboki anak. Aku sangat terharu mendengar apa yang ia ucapkan. Hatinya begitu tulus dan lembut. Aku mengangguk dan mengucapkan banyak terima kasih. Sepertinya Aurel akan aman bersamanya. Menjelang sore, Bu Kemala mengantar Aurel yang telah mandi dan mengenakan baju baru. Maaf Bu, karena telah merepotkan ibu. Gak apa-apa. Saya senang bermain bersama Aurel yang sangat menggemaskan, ucapnya sambil mengecup pipi Aurel. Bu Kemala tampak menyayangi anak bungsuku. Selain itu, putri kecilku juga tampak anteng bersama seseorang yang bahkan bukan neneknya itu. Malam semakin larut. Ketiga anakku telah terlelap. Aku pun segera berbaring. Rasanya seluruh tubuhku pegal-pegal. Pegal-pegal semua setelah memasak untuk 2 pabrik milik Bang Anwar. Dan tiba-tiba saja terdengar suara cekikikan wanita dari arah jendela kamar hingga membuatku terkejut. Aku mencoba mengabaikannya dan menutup tubuh dengan selimut. Amanda. Aku terdiam mendengar suara tersebut. Suara itu sangat berbeda dengan suara kuntilanak di tempo hari. Rasanya aku sangat mengenal suara itu. Aku mencoba mengempaskan semua rasa takut. Lalu dengan segenap keberanian yang ada, kulangkahkan kaki perlahan menuju ke jendela. Terdengar suara cekikikan. Tetapi aku merasa aneh dengan suara cekikikan tersebut. Aku mengintip dari balik gorden. Kulihat sesosok wanita berambut panjang dengan wajah seputih tepung tengah berdiri sambil terus cekikikan. Walaupun terkejut dan merasa takut dengan keberadaan sosok itu, aku memberanikan diri
untuk mengendap-endap keluar rumah. Kulihat sosok tersebut masih berdiri sambil mengintip ke jendela kamarku. Kuntilanak itu mencurigakan karena kakinya menapak di lantai. Lalu tanpa berlama-lama, aku segera menyergapnya dari belakang. Ia kembali cekikikan, mencoba menakut-nakutiku saat aku telah berhasil menangkapnya. Walaupun ia mengenakan daster berwarna putih, berambut panjang, wajahnya seputih tepung, bulatan matanya hitam dan besar, aku yakin dia bukan hantu. Ia mencoba melepaskan cengkramanku. Lalu aku langsung menggelitikinya hingga ia menggelinjang dan tertawa lepas. Tanpa berlama-lama, aku langsung berteriak sekencang mungkin dan mengeratkan cengkramanku. Tidak berapa lama kemudian, datang beberapa lelaki yang tengah mendapat tugas ronda. Awalnya mereka bergidik ngeri, tetapi setelah aku meyakinkan bahwa wanita yang berada dalam cengkramanku bukan kuntilanak, mereka langsung mendekat. Kuntilanak KB itu menutupi wajahnya dengan rambut panjangnya. Aku langsung menarik rambut yang ternyata adalah wig. Lalu setelah itu, ia langsung menutupi wajah dengan kedua tangannya. Dua lelaki itu langsung membunyikan kentongan hingga banyak warga yang datang berkerumun. Rupanya dia yang telah menerorku selama ini, ucapku dengan wajah geram. Wanita itu terus berusaha untuk kabur, tetapi dihalangi oleh para warga yang berkerumun. Dasar kuntilanak edan, kita pukuli saja dia, seru Bu Tuti. Jangan, ucap Pak RT, lalu menatap lekat-lekat kuntilanak KW itu. Bukankah kamu Budia? Tanya Pak RT sambil mengangkat wajah kuntilanak itu. Bu RT meminta aku mengambil sebaskom air, lalu membersihkan riasan tebal yang menutupi wajah wanita itu. Lalu setelah riasannya memudar, kami bisa mengetahui bahwa itu benar-benar Budia. Jadi Budia yang telah menerorku selama ini. Itu semua karena kamu membunuh anak saya, bentaknya. Sudah berapa kali saya bilang kalau bukan saya yang membunuh Murti? Pak RT langsung memberi peringatan kepada Budia agar ia tak lagi menggangguku. Selain itu, Pak RT juga menyuruhnya untuk mengganti rugi atas kerugian kaca jendela yang ia pecahkan. Apa jangan-jangan Budia yang menyuruh dua lelaki yang nyaris melecehkan saya? Tanyaku sambil membulatkan mata. Singkatnya, Budia diarak keliling kampung. Banyak warga yang menyorakinya, bahkan ada yang melemparinya dengan telur. Ia tidak mengaku bahwa dirinya telah menyuruh dua orang lelaki yang nyaris melecehkanku. Mungkin aku bisa memaafkan perbuatannya yang telah menakutiku dan berpura-pura menjadi kuntilanak. Namun, jika aku berhasil menyelidiki bahwa ia yang menyuruh dua lelaki yang nyaris melecehkanku, maka aku tak segan-segan untuk memasukkannya ke penjara. Keesokan harinya, saat aku tengah mandi, tiba-tiba terdengar suara seseorang yang mengetuk pintu kamar mandi. Aku sangat terkejut karena kedua anakku tengah berada di sekolah, sedangkan si bungsu baru saja terlelap. Tiba-tiba aku teringat bahwa aku lupa mengunci pintu. Maka gegas ku pakai pakaianku, lalu kurai sebuah ember besar yang bisa kugunakan jika ada bahaya. Saat keluar dari kamar mandi, kulihat Budia tengah berdiri di mulut pintu dengan tatapan yang tajam. Dasar kamu pembunuh, ucapnya sambil menjabak rambutku. Sudah berapa kali saya bilang kalau saya bukan pembunuh? Aku melepaskan cengkramanya, lalu mengempaskan tubuhnya dengan kuat. Tolong, tolong, teriakku sambil berlari ke arah pintu. Kamu wanita jahat, kamu sudah memisahkan saya dengan Murti.
bentaknya dengan wajah seperti kesetanan. "Tolong!" teriakku sambil menggedor pintu yang terkunci. Tampaknya Budia sengaja mengunci pintu dan menyembunyikan kunci tersebut agar leluasa menganiayaku. Aku benar-benar tak menyangka kalau wanita itu akan nekat dan hilang kendali. Tiba-tiba anak bungsuku langsung menangis. Tanpa kuduga, Budia langsung ke kamar dan menggendongnya. "Kamu harus merasakan kehilangan putrimu seperti yang saya rasakan." Ia tertawa seperti orang gangguan kejiwaan. Aku berteriak histeris dan mencoba merebut Aurel. Namun, entah mengapa tenaganya begitu kuat seperti orang kesurupan. Aurel terus menangis dalam pangkuannya. Tiba-tiba mataku terbelalak saat ia meraih sebuah pisau. "Jangan, Bu. Aku mohon." Aku berlutut dan memohon agar ia melepaskan Aurel yang sejak tadi menangis. "Kamu harus menyerahkan diri ke polisi karena telah membunuh Murti, atau saya hilangkan nyawa anakmu," ancamnya. "Tapi saya tidak melakukannya, Bu. Saya bersumpah. Saya tidak percaya padamu," bentaknya dengan mata memerah seperti orang kesetanan. Aku hanya bisa menangis sambil berlutut kepadanya. Karena jika pisau itu hanya berjarak beberapa sentimeter dari anak bungsuku. Tiba-tiba, kulihat seorang lelaki berjalan mengendap-endap dari belakang Budia. Tampaknya ia masuk lewat jendela dapur. Aku mencoba tenang dan mengalihkan perhatian Budia. Lalu dengan sigap, lelaki itu menendang tangan Budia hingga pisau di tangannya hingga terlempar jauh. Budia langsung membelalak dan menjatuhkan Aurel. Lalu dengan sigap, Bang Anwar merebut Aurel dan bergerak menjauh dari wanita yang kesetanan itu. Saat Budia hendak mengambil kembali pisaunya, aku langsung menginjak tangannya hingga ia mengarah kesakitan. Beberapa warga tampak berdatangan dan menggedor pintu dengan kuat. "Kuncinya ada di saku Budia," ucapku pada Bang Anwar. Bang Anwar langsung melepaskan Aurel, lalu meringkus tangan Budia dan meraih kunci dari saku bajunya, lalu melemparnya kepada aku. Klak, pintu terbuka. Ada banyak orang yang datang dengan wajah penasaran. "Apa yang terjadi?" tanya mereka serentak. "Budia nyaris mencelakai saya dan Aurel," sahutku. Saat melihat ada banyak orang, tiba-tiba Budia langsung tertawa cekikikan seolah kesurupan. Lalu setelah itu, ia mengacak-acak rambut dan pakaiannya. "Aing maung, marane tong wani-wani ka aing." Budia mencakar-cakar lantai dengan kukunya seperti seorang kesurupan harimau. "Dia harus dipenjara karena nyaris mencelakai anak saya," ucapku. "Kamu tenang dulu, Amanda. Tampaknya Budia kesurupan," ucap para warga. Aku merasa tak yakin dengan gelagatnya. Tampaknya ia hanya pura-pura kesurupan agar terlepas dari jerat hukum. Setelah Pak RT dan kepala desa bermusyawarah, diputuskan bahwa Budia tidak dipenjara. Tetapi Pak RT menekankan kepada Pak Samsu dan Maura untuk mengurung Budia di kamarnya. Karena jika ia terlihat di luar, maka warga tak segan-segan memasungnya. Sebenarnya aku kecewa dengan keputusan itu. Harusnya Budia dijebloskan ke penjara karena semakin nekat dan membahayakan. Aku juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bang Anwar yang lagi-lagi menyelamatkan nyawa kami. Ia hanya menanggapinya dengan santai. "Terima kasih karena sudah beberapa kali menyelamatkan nyawa kami. Tak usah sungkan. Sudah sewajarnya saya menolong siapapun yang tengah dalam bahaya." Setelah itu, ia langsung pamit karena masih memiliki banyak urusan. Entah mengapa perasaanku terasa berdebar-debar setiap kali dekat dengan Bang Anwar. Tetapi aku berusaha untuk menahan perasaan itu karena takut kecewa. Keesokan harinya, Bang Hilman datang menemuiku.
Ia meminta maaf karena baru mengetahui kejadian yang nyaris mencelakai kami. Ia bilang akhir-akhir ini banyak pekerjaan. Lalu untuk yang kesekian kalinya, ia kembali mengajakku untuk rujuk. Walaupun sebenarnya aku tak lagi memiliki alasan untuk menolaknya. Karena si peneror yang melarangku rujuk dengan Bang Hilman ternyata Budia yang kini telah diamankan. Tapi aku masih belum bisa menerimanya kembali. "Kenapa kamu gak mau rujuk dengan abang?" tanyanya dengan wajah kecewa saat aku mengungkapkan bahwa aku dengan tegas tak bisa lagi menerimanya. "Aku sudah tak lagi memiliki perasaan pada abang." Bang Hilman tampak sangat kecewa dengan jawabanku. "Bukankah beberapa hari lalu kamu bilang bahwa kamu setuju untuk rujuk dengan abang?" tanyanya. Saat itu aku hanya mencoba menyenangkan anak-anak. Sejujurnya aku sudah tidak lagi menyukai abang. Aku melihatnya, melihat wajahnya yang menyiratkan kekecewaan. Tetapi tiba-tiba ia menarik nafas dalam-dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Walaupun sedikit kecewa, tetapi abang mencoba mengerti. Kamu seperti ini karena salah abang. Maka abang akan berusaha mengembalikan rasa cintamu seperti dulu. Aku sangat terkejut dan merasa bersalah saat melihat kesabarannya menghadapi penolakan dariku. Namun walau bagaimanapun, aku tak bisa memaksakan perasaanku. Keesokan harinya, Bu Kemala mendatangiku. "Amanda, kalau kamu mau, kamu boleh tinggal di rumah saya. Sekalian bantu saya beres-beres rumah. Saya khawatir sama kamu kalau tinggal di sini." "Tapi bagaimana dengan catering?" tanyaku. "Kamu tetap boleh mengerjakan catering ke pabrik Anwar." "Saya takut merepotkan. Apalagi ketiga anak saya mungkin akan mengganggu kenyamanan Bu Kemala dan Pak Haji Zulkifli. Justru kami sangat senang dengan suara anak-anak. Selama ini rumah kami sangat sepi karena tak ada kehadiran anak-anak yang menghiasi kehidupan kami," ucapnya dengan wajah pilu. Sebenarnya aku sangat canggung untuk menerima tawaran itu. Aku merasa Bu Kemala dan Bang Anwar terlalu baik kepada aku. Tetapi karena ia terus meyakinkanku, maka akhirnya aku setuju untuk tinggal di rumahnya. Bu Kemala menyuruh orang untuk mengemas barang-barangku dan mengosongkan kontrakan yang kutinggali selama bertahun-tahun. "Kamu mau kemana?" tanya Bang Hilman yang baru pulang bekerja. "Aku mau tinggal di rumah Bu Kemala," sahutku. "Loh, ngapain kamu tinggal di sana? Apa jangan-jangan kamu mulai dekat dengan Anwar?" tanyanya. "Bukan urusan abang," sahutku. Bang Hilman menarik tanganku agar menjauh dari Bu Kemala yang tengah menggendong Aurel sambil memantau orang-orang yang menaikkan barang-barangku ke pickup. "Apa sih?" tanyaku sambil mengempaskan tangannya. "Jangan terlalu dekat dengan Bu Kemala ataupun Anwar. Mereka itu aneh. Abang takut kamu kenapa-napa. Mereka orang baik, justru abang yang aneh." Aku langsung melepaskan tangannya yang sejak tadi terus menggenggam erat tanganku, lalu pergi meninggalkannya dan menghampiri Bu Kemala. "Kamu jangan mau diajak rujuk sama dia. Tukang selingkuh kayak gitu gak ada kapoknya," ucap Bu Kemala sambil menuntun tanganku untuk segera pergi menuju rumahnya, karena pickup tadi telah lebih dulu membawa barang-barangku. Saat pertama kali menginjakan kaki di rumah itu, Pak Zulkifli langsung menyambut kedatangan kami dengan ramah. Rupanya bukan hanya Bu Kemala, tetapi suaminya juga sangat menyukai anak-anak. Aku akan berusaha menempatkan diri dan menyenangkan pemilik rumah, karena mereka sudah sangat baik kepada aku. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali aku belanja ke pasar untuk menyiapkan catering ke pabrik. Lalu tiba-tiba aku melihat Maura dan Pak Samsu yang tampak celingukan. "Amanda,
Apa semalam istri saya kembali mendatangimu? Tanya Pak Samsu dengan wajah cemas. Sejak kemarin saya tinggal di rumah Bu Kemala, sahutku. Ibu kabur dari kamarnya sejak semalam, ucap Maura, adiknya Murti. Aku terkejut mendengar penuturan mereka. Untunglah kemarin Bu Kemala menawarkanku untuk tinggal di rumahnya. Karena kalau tidak, mungkin tadi malam sudah terjadi sesuatu kepada aku. Tiba-tiba Pak Amir dan Pak Jajang berlari ke arah kami. Pak Samsu, Kedua orang itu tampak ngos-ngosan sambil berusaha menyampaikan sesuatu yang tampaknya sangat penting. Kenapa? Kalian mau bicara apa? Tanya Pak Samsu yang mulai panik dan penasaran. Itu Budia di sana, ucap mereka tersenggal-senggal karena masih ngos-ngosan. Dua orang itu mengajak kami berlari ke sebuah gubuk di kebun yang lama terbengkalai. Betapa terkejutnya kami saat melihat Budia yang tergantung tak bernyawa di gubuk itu. Ibu! Maura dan Pak Samsu langsung berteriak histeris. Aku benar-benar tak mengerti dengan semua ini. Walaupun selama ini kami sering bersih tegang, tetapi melihat kondisinya yang mengenaskan membuat perasaanku terasa disayat-sayat benda tajam. Mungkinkah Budia terganggu jiwanya hingga ia nekat bunuh diri? Beberapa waktu kemudian, Pak RT datang bersama polisi, lalu mulai menurunkan jenazah wanita Parubaya itu. Saat jenazah diturunkan, polisi menemukan beberapa bekas penganiayaan di sekitar tubuh Budia. Lalu para polisi menduga bahwa Budia bukan gantung diri, melainkan ada seseorang yang menganiayanya. Para polisi segera membawa jenazah Budia untuk dilakukan autopsi dan pemeriksaan sidik jari. Tiba-tiba aku teringat harus segera ke pasar, lalu segera bergegas meninggalkan kerumunan yang semakin lama semakin dipadati banyak warga. Beberapa waktu kemudian, aku telah kembali dari pasar. Kamu kenapa lama banget? Ini sudah pukul 8, tapi kamu belum masak. Bukankah seharusnya sebelum pukul 8 kamu sudah harus mengantar gorengan dan kopi ke pabrik? Tanya Bu Kemala. Maafkan saya, Bu. Tadi saya bersama warga lainnya pergi ke gubuk di kebun yang telah terbengkalai. Kebun si Jamil? Tanyanya. Aku mengangguk. Budia ditemukan tergantung tak bernyawa di sana. Kulihat Bu Kemala tampak terenyak mendengar ucapanku. Kamu serius? Ia tampak tak percaya. Aku mengangguk. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Reaksi Bu Kemala tampak terkejut, sama sepertiku dan beberapa warga yang tadi menyaksikan kejadian tersebut. Oh iya, Bu, anak-anak kemana? Tanya aku. Andika dan Adrian sudah saya antar ke sekolah, sedangkan Aurel kembali tidur setelah tadi minum susu sambil nonton televisi. Maafkan saya, Bu. Saya benar-benar minta maaf karena telah merepotkan Ibu. Ya udah, tidak apa-apa. Kamu telepon Anwar, lalu jelaskan semuanya. Saya mau bertakziah ke rumah Pak Samsu. Bu Kemala bergegas berganti pakaian, lalu mengajak suaminya bertakziah ke rumah Budia. Sedangkan aku langsung menelpon Bang Anwar. Aku menjelaskan semuanya, juga langsung meminta maaf. Untunglah Bang Anwar memaklumi, tetapi ia menyuruhku segera masak untuk makan siang. Sebelum memasak, aku mengerjakan semua pekerjaan rumah terlebih dahulu. Mencuci piring-piring kotor, mencuci pakaian, menyapu dan mengepel lantai. Tampaknya Bu Kemala belum sempat mengerjakan apapun karena sibuk mengurus ketiga anakku. Aku benar-benar merasa tak enak padanya. Padahal ia bukan siapa-siapa bagiku, tapi ia begitu perhatian dan mau direpotkan olehku juga anak-anak. Setelah rumah bersih dan rapi, barulah aku memasak untuk para karyawan pabrik. Saat tengah memotong sayuran, tiba-tiba Bu Kemala telah kembali, tetapi tanpa suaminya. Kemungkinan Pak Zulkifli mengantar sampai ke pemakaman.
Tragis banget nasib si dia. Dari hasil penyelidikan, diduga dia dianiaya seseorang, ucap Bu Kemala sambil bergidik ngeri. Kira-kira pelakunya siapa ya, Bu? Tanya aku. Polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Tetapi dari hasil penyelidikan, ditemukan sidik jari yang sama seperti yang ditemukan di tubuh Murti juga Rindi. Aku terhenyak mendengar penuturannya. Batinku semakin bertanya-tanya, siapakah pelakunya? Lalu ada masalah apa antara pelaku dengan Murti, Rindi, dan Budia? Tiba-tiba Bu Kemala memberitahu bahwa ada beberapa polisi yang datang untuk bertemu denganku. Padahal saat itu aku masih belum menyelesaikan pekerjaanku. Aku langsung terkejut dan bertanya-tanya melihat kedatangan mereka. Ada beberapa hal yang ingin kami bicarakan dengan Anda, ucap salah satu polisi. Aku mempersilahkan mereka untuk duduk. Beberapa warga mengatakan bahwa kemarin Anda sempat bertikai dengan Budia, tanya mereka. Aku langsung menceritakan bahwa sejak kematian anaknya, Budia sering datang meneror dan menakut-nakutiku dengan berpura-pura menjadi kuntilanak, memecahkan kaca, bahkan memberikan surat ancaman, hingga semua perbuatannya bisa kupergoki. Setelah semua itu, Budia juga nyaris mencelakai anakku karena menyangka bahwa aku yang membunuh Murti. Jadi Anda menaruh dendam pada Budia setelah apa yang ia lakukan? Tanya polisi. Sumpah demi Allah, tidak sama sekali. Bahkan saya langsung pindah ke rumah ini karena takut Budia kembali meneror saya. Kami menemukan sandal Budia, juga sebuah balok kayu yang ada tetesan darahnya di rumah kontrakan Anda. Ucap polisi membuatku semakin terkejut. Bagaimana bisa semua itu terjadi? Karena aku sama sekali tak mengetahui apapun. Saya berani menjadi saksi bahwa sejak siang Amanda berada di rumah sini. Bahkan kunci rumah saya yang pegang. Saya bisa memastikan semalaman Amanda tidak kemana-mana. Aku benar-benar lega saat Bu Kemala membela aku. Walaupun aku tak melakukannya, tetapi aku sangat khawatir kalau polisi menjadikanku sebagai tersangka. Namun, rupanya aku tetap dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan penyelidikan. Saat itu yang kupikirkan adalah ketiga anakku. Bagaimana nasib mereka jika aku mendekam di dalam penjara? Amanda, kamu jangan takut. Saya yakin kamu tidak bersalah, ucap Bu Kemala. Aku langsung memeluknya dengan erat sambil berderai air mata. Saya titip anak-anak ya, Bu, ucapku dengan wajah pilu. Aku diinterogasi dengan banyak pertanyaan. Walau ribuan kali aku mengatakan bahwa aku tidak melakukannya, tetapi polisi tetap saja memperlakukanku sebagai tersangka. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan sidik jari, akhirnya aku dibebaskan karena polisi menemukan sidik jari yang berbeda di balok kayu tersebut. Aku pulang dengan langkah gontai. Semua mata mengarah ke arahku. Amanda, kamu tidak jadi di penjara? Tanya Bu Tuti. Aku menggeleng. Bukan saya, Bu, pelakunya, sautku sambil mempercepat langkah. Aku sudah terlalu lelah untuk menjawab banyak pertanyaan dari para warga. Rasanya aku ingin cepat-cepat tiba di rumah untuk bertemu anak-anak. Semua rentetan tragedi naas yang terjadi membuatku sakit kepala. Mengapa semua korban harus dikait-kaitkan denganku? Setelah ini aku berjanji untuk lebih berhati-hati dalam bersikap dan bertutur kata. Setibanya di rumah, kulihat Bu Kemala tengah menenangkan ketiga anakku yang terus menangis. Di sana ada Bang Anwar dan Pak Zulkifli yang juga mencoba menghibur anak-anak. Assalamualaikum. Mereka langsung menoleh ke arahku dengan wajah terkejut. Lalu ketiga anakku langsung menghambur ke arahku sambil berderai air mata. Amanda, kamu bebas, Nak. Bu Kemala langsung memelukku dengan erat sambil berderai air mata. Rasanya begitu hangat, seperti pelukan seorang ibu. Sementara itu, Pak Zulkifli dan Bang Anwar hanya tersenyum senang dengan kepulanganku. Mulai hari ini, kamu harus lebih berhati-hati dalam bersikap dan bertutur kata,
agar tidak dicurigai. Pak Zulkifli seolah bisa membaca pikiranku, karena itulah yang tengah aku pikirkan. Menurut kalian, siapa pelaku yang sebenarnya? Aku harus menyelidikinya untuk membersihkan namaku dari beberapa warga yang masih mencurigaiku. Malam itu, saya sempat berpapasan dengan Budia. Saat saya hendak pulang, saat saya bertanya kemana ia pergi, Budia bilang bahwa dirinya tengah mencari nasi goreng. Ucap Mas Heri pedagang sate. Aku yang tengah berjalan menuju pabrik menghentikan langkah saat mendengar obrolan pedagang sate bersama beberapa warga. Sebenarnya saya juga sempat melihatnya berjalan menuju kontrakan Amanda. Tetapi karena saya sudah tahu bahwa Amanda tinggal di rumah Bu Kemala, maka saya biarkan saja Budia pergi, ucap Bulia. Aku langsung berjalan ke arah mereka. Jadi malam itu Budia sempat ke kontrakan saya? Tanya aku. Mereka langsung terkejut saat melihat kedatanganku. Kemungkinan iya, tapi saya nggak tahu pasti, saut Bulia. Oh iya, bagaimana ceritanya kamu kembali dibebaskan oleh polisi? Tanya Mas Heri. Karena saya tidak terbukti bersalah, jawabku. Lalu buru-buru pamit karena harus segera mengantar catering ke pabrik. Selama di perjalanan, aku terus memikirkan ucapan Mas Heri dan Bulia yang mengatakan bahwa malam itu Budia berjalan ke arah kekontrakanku. Itu menunjukkan bahwa dirinya sengaja pergi ke sana untuk mencelakaiku. Lalu ada seseorang yang menyiksanya di sana. Tapi siapa? Bukankah kontrakan itu belum ada yang menempati? Amanda, kamu mau kemana? Teriak Bang Anwar. Astagfirullah. Aku langsung mengucapkan istighfar karena berjalan sambil melamun hingga melewati pabrik. Aku langsung melangkah mundur menuju pabrik Bang Anwar dengan wajah memerah karena menahan malu. Kamu kenapa sih Amanda? Tanyanya dengan lembut. Sementara para karyawan malah menertawaiku. Maaf, tadi saya melamun. Ia hanya tersenyum saat mendengar ucapanku. Bang Anwar adalah tipe orang yang sangat ramah dan lemah lembut. Tetapi ia tak suka terlalu banyak bicara. Entah mengapa semakin lama aku semakin berdebar-debar saat dekat dengannya. Lalu kuputuskan untuk segera pamit, karena aku semakin salah tingkah jika terlalu lama di dekatnya. Mau saya antar? Tanyanya sambil tersenyum manis hingga membuatku semakin salah tingkah. Tak perlu, sautku sambil bergegas pergi. Setelah mengantar catering, aku menelpon Bang Hilman untuk bertemu. Entah mengapa aku sedikit menaruh rasa curiga pada mantan suamiku itu terkait kematian Budia. Ia bilang akan menemuiku setelah pulang kerja. Saat sore tiba, aku meminta izin keluar bersama Aurel. Awalnya aku berniat membawa semua anakku, tetapi Andika dan Adrian tengah anteng belajar mengaji pada Pak Zulkifli. Maka aku segera bergegas pergi dengan tenang, karena mereka ada yang menjaga. Aku sangat beruntung bisa berada di tengah-tengah keluarga itu, karena selain baik dan dermawan, mereka juga orang-orang yang rajin beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Itu semua membuatku semakin tenang saat berada di antara mereka. Beberapa waktu kemudian, aku telah tiba di sebuah taman. Kulihat Bang Hilman tengah duduk di sebuah bangku sambil menenteng kantung kresek berlogo nama sebuah minimarket. Aurel, sayang, panggilnya sambil merentangkan tangan. Anak bungsuku langsung berlari ke arahnya. Lalu ayah dan anak itu saling berpelukan, menghilangkan rasa rindu. Padahal 2 hari yang lalu ia masih bertemu dengan kami. Ini ada cemilan buat Aurel, ucapnya sambil mengeluarkan susu kotak dan aneka snack. Saat anak bungsuku itu telah anteng membuka jajanan yang sengaja dibelikan Bang Hilman. Apa abang yang membunuh Budia? Bisikku dengan hati-hati agar Aurel tak mendengarnya. Ia membelalak karena terkejut.
Kenapa menuduh sejauh itu? Abang sama sekali tak memiliki alasan untuk itu, sahutnya dengan lirih. Mungkin saja abang berniat melindungiku, karena dia selalu saja berniat mencelakaiku. Bang Hilman menggeleng. Berkali-kali ia bersumpah dengan wajah meyakinkan bahwa dirinya tak ada sangkut pautnya dengan kematian Budia, Mutia, ataupun Rindi. Bahkan dirinya sempat dipanggil ke kantor polisi untuk diperiksa sidik jari. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.